wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masud Hendra pertama dengan NIM 130522080. Saya akan mengawali presentasi dari kelompok 7, yaitu mengenai tentang sistem manajemen basis data dalam materi Measuring Query Performance Using Index. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 7 menggunakan dataset yang kami ambil, yaitu Violence Against Women and Girls yang kami dapat dari Kaggle, untuk melakukan tugas membuat indeks untuk meningkatkan performance query. Sebenarnya tentang dataset yang kami gunakan, yaitu berupa kumpulan pertanyaan-pertanyaan kunci seputar gender, tingkat pendidikan, dan banyak variabel sosial ekonomi lainnya dari 70 negara berbeda tentang violence atau kekerasan. Dataset ini kami dikumpulkan oleh pemilik dataset sebagai bagian dari program survei demografi dan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman global tentang tren kesehatan dan populasi di negara-negara berkembang. Untuk itu kami tertarik memilih dataset ini untuk membuktikan apakah indeks dapat meningkatkan performa query dalam dataset tersebut. Berikut langkah-langkah membuktikan apakah indeks dapat meningkatkan performa query dalam dataset tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cesa Sagara Ramadan dengan NIM 13052200045. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah cara memasukkan database. Saya akan mencontohkan dengan yang database yang telah diunduh. Misalkan kita mengunduh database dari internet. Yang pertama, kita harus rapikan dulu data setelah mengunduh. Karena setelah diunduh, kita harus meninjau data-data yang kosong ataupun yang tidak rapi dengan variabel-variabel yang baru jika dibutuhkan. Sehingga nanti saat memasukkan data ke dalam Workbench, tidak terdapat error ataupun kesalahan-kesalahan. Dari data awal, kami memisahkan tabel awal menjadi 3 tabel, yakni 2 tabel master dan 1 tabel reference. Oke, yang kedua, kita ambil sampel random untuk kedua tabel master dan tabel reference. Setelah kita memisahkan tabel, kami menggunakan Jupyter Notebook melalui VS Code dan memasukkan codingan untuk mengambil secara acak sampel data sesuai ketentuan. Tabel master 1000, tabel reference 5000, dan menyimpan file baru ke dalam dokumen. File baru yang tadi telah tersimpan akan digunakan sebagai dataset baru untuk membuktikan tujuan dari penugasan ini. Lalu yang setelahnya yaitu convert file data ke dalam SQL. Kemudian kami mengubah dataset menjadi file SQL dengan cara mudah, yaitu kita mengconvert di online dari file CSV yang tadi telah kita buat kepada query MySQL dengan situs berikut. Nah, lalu setelahnya kita akan memasukkan file convert ke dalam Workbench SQL. Setelah di-convert, kita dapat salin dan paste ke dalam Workbench. Pastikan sintaks sudah benar dan tepat sehingga tidak terjadi error saat di-run atau kita input. Lalu setelahnya kita tambahkan key pada database SQL-nya. Sebelum data diinput ke dalam database SQL, kami menambahkan primary key dan foreign key agar dapat mencoba query. Lalu setelahnya, kita dapat menginput data ke dalam database. Lalu kita bisa menjalankan kode tersebut sehingga masuk ke dalam database MySQL. Pastikan error sudah teratasi sebelumnya sehingga table dan key sudah terinput dengan baik dan benar dan data pun sudah tersusun dengan rapi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faiza dengan NIM 13052203025 akan menjelaskan langkah-langkah pembuktian dari tugas kelompok yang kami kerjakan. Baik, langsung saja. Langkah-langkah pembuktian yang pertama yakni mengidentifikasi informasi dari database. Setelah sampel acak didapat,
masalah yang kami temukan dari database tersebut adalah jumlah gender maupun negara yang ada pada database, yakni sama banyak. Sehingga fokus dan perhatian utama kami tertuju pada entitas gender dan country. Kemudian, setelah sampel acak didapat, kami juga mengidentifikasi bahwa dalam database ini, kasus kekerasan tidak terjadi hanya kepada wanita saja. Kejahatan terhadap pria juga sama banyak, bahkan setelah data diambil secara acak. Lalu, langkah-langkah pembuktian yang kedua adalah dengan melakukan query. Query yang kami lakukan adalah dengan menggunakan query non-key dan query key. Query non-key kami mengambil dengan contoh 3, sedangkan query key kami mengambil contoh 2. Query non-key yang pertama adalah tampilkan data kekerasan yang demographic question-nya, education, dan value rate-nya di bawah dari 80 menggunakan join. Bentuk query-nya adalah select all atau asterisk from violence step master 1, natural join violence step master 2, where demographics underscore question sama dengan education or value rate under 80. Lalu yang kedua, query yang kedua adalah tampilkan data kekerasan yang dialami wanita dengan question ID-nya di bawah 100 menggunakan join. Query-nya adalah select all atau asterisk from violence step master 1, natural join violence step master 2, where gender equals F and value rate under 80. Lalu query yang ketiga adalah tampilkan data kekerasan yang demographic response-nya rural atau record ID-nya kurang dari 2000 menggunakan join. Query-nya adalah select all or asterisk from violence step master 1, natural join violence step master 2, where demographics underscore response equals rural or record ID under 2000. Lalu query yang key-nya adalah query yang pertama, tampilkan data kekerasan yang demographic question-nya, education, dan survey year-nya 2013. Query-nya adalah select all or asterisk from violence step master 1, natural join, violence step master 2, where demographic underscore question like mode education mode and survey year like mode 2013 mode. Lalu query key yang kedua adalah tampilkan data yang question-nya burns the food dan yang value rate-nya 0,6. Query-nya adalah select all or asterisk from violence step master 1, natural join violence step master 2, where question like mode burns the food mode and value rate-nya equals 0.6. Lalu, langkah-langkah yang ketiga adalah penjelasan hasil query dan eksekusi waktu. Untuk yang non-key, pada query non-key, kami melakukan 3 query untuk melihat efektivitas dari eksekusi yang waktu yang diperoleh. Pada query 1, di mana menampilkan data kekerasan yang demographic question-nya, education, dan value rate-nya under 80 dengan join, sesuai yang tertampil pada PowerPoint, rows yang tertampil pada command line adalah 999 rows dengan eksekusi waktu 0,03 second. Lalu yang kedua, query yang kedua adalah menampilkan data kekerasan yang dialami wanita dengan question ID-nya di bawah 100. Sesuai yang tertampil pada PowerPoint juga, rows yang tertampil pada command line adalah 8 rows dengan eksekusi waktu 0,01 second. Untuk query yang ketiga adalah menampilkan data kekerasan yang demographic question response-nya rural atau record ID-nya kurang dari 2000. Sesuai dengan yang tertampil pada PowerPoint, rows yang tertampil pada command line adalah 134 rows dengan eksekusi waktu 0,02 second. Untuk query key yang pertama adalah menampilkan data kekerasan yang demographic question education dan survey year tahun 2013. Sesuai yang tertampil pada PowerPoint, rows yang tertampil pada command line adalah 41 rows dengan eksekusi waktu 0,01 second. Lalu query yang kedua adalah menampilkan data question-nya, yang data question-nya
burns the food, dan value rate-nya 0,6. Sesuai yang tertampil pada PowerPoint, rows yang tertampil pada command line adalah 2 rows dengan eksekusi waktu 0,0 second. Lalu, langkah-langkah pembuktian yang keempat adalah identifikasi atribut yang dapat menjadi indeks. Setelah kami melakukan query, kami menyimpulkan record ID adalah atribut yang menjadi indeks karena record ID merupakan informasi terpenting di database ini. Dapat dibuktikan dengan melihat execution time yang terbilang masih memerlukan waktu sepersekian detik. Baik, selanjutnya untuk membuat indeks akan dilanjutkan oleh teman saya, Marvel Oloan Sumarna. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marvel Oloan Sumarna dengan NIM 1305220035. Saya dari kelas DS 4602. Saya dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang after indexing pada query kami. Seperti yang kita tahu, SQL Index adalah query yang dapat meningkatkan performa pengambilan data dari database. Pengertian indeks sendiri adalah sebuah query dari database yang dapat membuat hasil query lebih cepat atau membantu meningkatkan performa pengambilan data dari sebuah table. Jadi singkatnya, indexing adalah mempersingkat execution time-nya. Kenapa penting execution time? Agar data yang ditampilkan lebih cepat dan lebih optimal. Kami membuat perbandingan pada database kami, query sebelum indexing dan setelah indexing. Sebelumnya, kami mengindekskan record ID. Kenapa? Karena record ID merupakan informasi terpenting pada database kami. Query-nya seperti berikut. Permasalahan yang pertama, yaitu cari data kekerasan dan demographic question-nya education atau value rate-nya kurang dari 80. Dengan query seperti berikut. Select asterisk from file and step master 1, natural join file and step master 2, where demographic question sama dengan education or value rate-nya kurang dari 80. Sebelum di indexing, execution time yang didapat adalah 0,003 second dengan 999 row. Setelah di indexing, dengan menampilkan 999 row, hanya memerlukan execution time 0,00 second. Permasalahan kedua, cari data kekerasan yang dialami wanita dengan question ID ya, kurang dari 80. Dengan query sebagai berikut. Select asterisk from file and step master 1, natural join file and step master 2, where gender sama dengan F and value rate-nya kurang dari 80. Sebelum di indexing, execution time yang didapat adalah 0,001 second dengan row sebanyak 490. Setelah di indexing dengan 490 rows, kita hanya dapat mengeksekusinya dalam waktu 0,00 detik. Pada permasalahan yang ketiga, cari data kekerasan dan demographic response-nya rural atau record ID-nya kurang dari 2000. Dengan query sebagai berikut. Select asterisk from file and step master 1, natural join file and step master 2, where demographic response sama dengan rural or record ID kurang dari 80. Sebelum di indexing dengan menampilkan 134 rows harus memerlukan waktu sebanyak 0,02 second. Setelah di indexing dengan 134 rows hanya memerlukan 0,00 second. Jadi kesimpulannya adalah dengan
mengindekskan hanya satu, yaitu record ID, dapat mempercepat execution time pada query-query yang akan dijalankan nanti. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, evaluasi terhadap pengaruh indeks di setiap query. Pengaruh indeks di setiap query dapat terlihat dari waktu eksekusinya. Dapat dilihat bahwa waktu eksekusi saat menggunakan indeks jauh lebih efektif dan cepat daripada query yang tidak menggunakan indeks. Lalu kesimpulan yang dapat kami tarik yaitu dari penjelasan poin kedua sampai poin ketujuh, kami menyimpulkan bahwa pengaruh indeks sangat meningkatkan efektivitas dalam eksekusi waktu query. Kami menyimpulkan performansi query bisa diatasi jika kita menggunakan indeks. Namun, sebelum menentukan indeks, perlu kita pahami bahwa atribut apa yang boleh dijadikan sebagai indeks agar dapat mempengaruhi eksekusi waktu. Terima kasih. Berikut presentasi dari kami. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf. Presentasi dari kami. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.